Kisah Ali bin Abi Thalib, singa Allah yang dijamin surga. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, merupakan sosok agung dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai pemuda pemberani, ahli ilmu dan pengamal kebenaran sejati. Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, sebuah kehormatan besar yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Kisah hidupnya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman yang patut menjadi teladan bagi seluruh umat muslim. Awal kehidupan Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, lahir di kota Mekah pada tahun 600 dari keluarga Bani Hashim, salah satu kabilah terhormat di kalangan Quraisy. Ayahnya Abu Thalib adalah paman sekaligus pelindung Rasulullah SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad, seorang wanita mulia yang juga sangat dihormati oleh Nabi. Sejak kecil, Ali tumbuh dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Saat Mekah mengalami kesulitan ekonomi, Rasulullah yang telah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dan berkecukupan menawarkan untuk mengasuh Ali guna meringankan beban Abu Thalib. Sejak saat itu Ali tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai-nilai kejujuran, kasih sayang dan keimanan. Masuk Islam di usia muda. Ali bin Abi Thalib merupakan orang ketiga yang memeluk Islam setelah Khadijah dan Abu Bakar. Bahkan ia menjadi anak pertama yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika itu, usianya baru sekitar 10 tahun. Keteguhan hatinya untuk mengikuti kebenaran meski masih belia menunjukkan betapa tinggi kemuliaan ruhnya. Dalam sebuah riwayat, saat Nabi SAW menerima wahyu pertama, beliau langsung pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Setelah itu Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya. Salah satu momen penting terjadi ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarga besarnya dan menawarkan Islam kepada mereka. Dari semua yang hadir, hanya Ali yang berdiri dan menyatakan kesediaannya mendukung Rasulullah. Walaupun masih muda, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan menjadi penolongmu ya Rasulullah." Keberanian Ali di medan perang, Ali radhiyallahu anhu dikenal sebagai pejuang tangguh dalam berbagai pertempuran penting. Keberaniannya tidak tertandingi dan ia selalu berada di garis depan membela Islam. Dalam Perang Badar, ia menghadapi para jawara Quraisy dengan keberanian luar biasa. Ia berhasil menumbangkan beberapa pemimpin musyrikin, termasuk Walid bin Utbah. Namun, salah satu momen paling legendaris adalah pada Perang Khaybar. Ketika pasukan Muslim kesulitan menaklukkan benteng Yahudi yang kokoh, Nabi SAW bersabda, "Besok aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya." Ia adalah seorang yang tidak lari dari medan perang. Keesokan harinya, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Saat itu, mata Ali sedang sakit, tetapi Rasulullah mengusap matanya dan seketika sembuh. Dengan penuh semangat, Ali memimpin pasukan dan berhasil merebut benteng Khaybar, sebuah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Cinta dan pernikahan dengan Fatimah Az-Zahra, Ali radhiyallahu anhu, juga dikenal karena cintanya yang suci dan tulus kepada putri Nabi, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Setelah beberapa sahabat melamar Fatimah namun ditolak, akhirnya Ali memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya. Ia datang dalam kesederhanaan, tanpa harta berlebih. Rasulullah SAW menerima lamaran Ali dengan gembira karena mengetahui kesalihan dan keluhuran budi menantunya itu. Pernikahan mereka menjadi contoh rumah tangga Islami yang penuh cinta, kesederhanaan, dan keberkahan. Dari pernikahan ini lahirlah Hasan dan Husain, cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yang kelak juga menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Ali dan Fatimah, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah berarti membuatku marah. Ali adalah dariku dan aku dari Ali."
Hadis Tirmidzi, ilmu dan hikmah Ali radhiyallahu anhu. Selain keberanian, Ali bin Abi Thalib juga dikenal karena kedalaman ilmunya. Ia adalah gudang hikmah dan kebijaksanaan. Banyak sahabat yang belajar darinya. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Hadis Tirmidzi. Ali memiliki kemampuan dalam bidang tafsir, fiqih dan qada, peradilan. Bahkan saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau sering berkata, "Jika bukan karena Ali, niscaya Umar binasa," sebagai bentuk pengakuan terhadap kecerdasan Ali dalam memberikan solusi hukum yang tepat. Kata-kata hikmah Ali sangat banyak dan dijadikan rujukan dalam dunia Islam. Ia dikenal mampu merangkai kalimat dengan indah namun syarat makna. Berikut salah satu kutipan terkenalnya, nilai dan seorang sesuai dengan apa yang ia cari. Kalimat ini menggambarkan betapa Ali mengajak manusia untuk mengejar nilai-nilai hakiki seperti ilmu, kebaikan dan keikhlasan, bukan hanya dunia semata, kepemimpinan dan ujian sebagai khalifah. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam mengalami masa fitnah dan perpecahan. Dalam kondisi penuh gejolak, para sahabat sepakat membayat Ali sebagai khalifah keempat. Namun, kepemimpinan Ali penuh ujian dan tantangan. Perang Jamal dan Perang Siffin adalah dua peristiwa besar yang terjadi pada masa kekhalifahannya. Ali harus menghadapi saudara-saudaranya sendiri yang berbeda pandangan politik. Namun ia tetap berusaha menegakkan keadilan dan mencegah pertumpahan darah semaksimal mungkin. Dalam menghadapi perpecahan, Ali menunjukkan sikap adil dan bijaksana. Ia tidak mencari kekuasaan, namun ketika umat membutuhkannya, ia siap memikul beban amanah itu. Kata-katanya yang terkenal saat menerima jabatan khalifah, "Wahai manusia, sesungguhnya aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berlaku baik, bantulah aku. Jika aku salah, luruskanlah aku." Ini menunjukkan kerendahan hati dan keikhlasannya dalam memimpin umat. Wafatnya sang singa Allah. Tragisnya, Ali bin Abi Thalib wafat dalam keadaan syahid. Ia ditikam oleh seorang khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat hendak menunaikan salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Luka parah akibat pedang beracun itu membuatnya berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usia sekitar 63 tahun, usia yang hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafat, Ali masih sempat memberikan pesan-pesan terakhir kepada putra-putranya Hasan dan Husain. Ia berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu tergoda oleh dunia. Jangan menangisi dunia yang telah kamu tinggalkan, dan janganlah kamu merasa senang dengan dunia yang akan datang kepadamu. Katakanlah kebenaran meskipun pahit, dan beramallah demi akhirat." Ia dimakamkan secara rahasia di Najaf, Irak, karena situasi politik yang masih mencekam saat itu. Ali radhiyallahu anhu dalam hati umat Islam, John Ali bin Abi Thalib, adalah simbol keberanian dan keadilan. Ia dihormati oleh semua golongan dalam Islam, baik Sunni maupun Syiah. Kepribadiannya mencerminkan kesempurnaan seorang mukmin, berilmu, bertakwa, rendah hati, dan penuh pengabdian kepada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mencintai Ali, maka sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa membencinya, maka sungguh ia membenciku." Hadis Ahmad. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.